Guys, ada pertanyaan begini, Kak, gimana ya kalau kita punya minat atau kita punya bakat atau punya potensi, tapi orang tua nggak dukung? Kira-kira gimana Kak menurut Kakak dengan hal ini? Nah, pertanyaan ini saya rasa tidak hanya 1-2 orang aja yang mempertanyakan, tetapi ya banyak remaja yang mempertanyakan ini, apalagi pas dia SMP SMA yang pengen untuk mengeksplor dirinya, suka di bidang apa, bakatnya di bidang apa, dan orang tua tidak mendukung. Ya sebenarnya sih banyak faktor kenapa orang tua tidak mendukung. Kita perlu cari tahu dulu jika posisi kita sebagai anak. Yang pertama, kita perlu tahu apakah minat kita, bakat kita itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga kita sendiri nggak bisa untuk mencukupi sendiri. Nah, yang kedua, apakah itu hanya pingin sesaat karena trennya begitu di sekitar kita dan akhirnya kita juga ikut-ikutan. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah apakah orang tua sebenarnya keberatan berkaitan dengan finansial untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan bakat atau minat yang kita suka. Yang berikutnya adalah apakah bakat atau minat kita itu berbahaya, misalnya kayak bertolak belakang dengan nilai-nilai moral, nilai spiritual gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Tapi kalau itu semua, misalnya nih bakat kita sudah kita lihat bakat kita itu bukan hal-hal yang negatif, bakat kita ini ternyata positif, misalnya olahraga gitu. Kemudian kita juga postur tubuh kita juga mendukung, kemudian niat kita sangat besar, kemudian ada peluang untuk belajar lagi gitu. Itu masih bisa. Jadi titik temunya adalah pada komunikasi antara anak atau kita dengan orang tua. Mungkin orang tua melarang kita untuk mengembangkan misalkan hobi A, misalnya basket atau bulu tangkis atau yang lain lah. Itu karena kendala ekonomi. Kalau memang itu, berarti harus dikomunikasikan kepada orang tua. Kita sebagai anak harus bisa mendapatkan penghasilan sendiri yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam kita menggeluti bakat atau potensi kita. Itu perlu dikomunikasikan kepada orang tua. Misalnya nih, pulang sekolah kita juga bantu orang tua untuk bekerja sesuai pekerjaan orang tua, tapi kita dapat bagian misalnya sekian persen uang sakunya ditambah supaya kita bisa menabung. Atau kita sendiri memikirkan bisnis sendiri yang bisa kita kerjakan, misalnya kayak jualan online, jadi freelancer dan yang lain sebagainya, atau nabung atau investasi dan yang sebagainya. Itu bisa kita kumpulkan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan bakat yang akan kita kembangkan dalam diri kita. Nah, beberapa faktor, bahkan saya juga ngalamin. Saya dulu suka main bulu tangkis dan waktu itu pernah sih dibelikan raket sama bapak saya. Zaman dulu harganya 25.000 dan sekali dipakai ya rusak. Padahal saya suka sekali main bulu tangkis. Suatu ketika saya membantu, berbulan-bulan saya bantu nanam bibit sawit waktu itu, dan saya bilang sambil kerja, apakah saya boleh minta uang untuk beli raket? Saya bilang gitu. Orang tua saya bilang, Boya nggak usah aneh-aneh kalau bermain. Kalau bulu tangkis itu mainannya orang yang punya duit. Kenapa? Karena koknya aja sekali main rusak, dan harga kok itu ya 3.000 atau 2.000-an lah satu kok. Jadi kalau kita nggak punya uang, beli raket pun ya kita nggak bisa main karena koknya pun harus beli setiap kita mau main. Singkat cerita, saya sebagai anak itu kecewa. Waduh, aku udah bantu nih, atau saya udah bantu orang tua, tapi minta raket aja yang mungkin harganya lebih mahal dikit daripada sebelumnya gitu, yang harganya agak
mahal tapi awet gitu, tapi kok nggak dikasih gitu. Ternyata setelah saya lihat di saat saya minta itu, orang tua saya secara ekonomi sedang kewalahan atau sedang nggak ada pemasukan. Jadi ekonominya kurang stabil. Kalau saya minta uang untuk itu, intinya kalau saya udah beli raket pasti saya akan memikirkan untuk beli kok gitu. Orang tua saya kalau memenuhi untuk beli kok kan jadi agak keberatan, karena itu bisa dipakai untuk beli bumbu dapur dan yang sebagainya, atau lauk atau sayur, tapi hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan saya dalam meningkatkan bakat. Nah, kalau seperti pengalaman saya dengan hal seperti itu, nah waktu itu akhirnya saya kerja di luar. Kerja di luar itu artinya kerja dengan orang lain supaya saya bisa menghasilkan sendiri, punya uang untuk ditabung. Singkat cerita, saya bisa punya uang sendiri dan bisa untuk mengupgrade diri. Waktu itu saya suka dengan komputer, saya akhirnya kursus komputer bayar sendiri. Kemudian sepak bola, ya saya bayar sendiri. Waktu saya mengembangkan sepak bola, ikut sekolah sepak bola, saya dimarah-marah, nggak boleh. Ya karena memang orang tua minim secara ekonomi, dan kalau saya ikut itu pastinya akan ada iuran-iuran yang sangat memberatkan orang tua gitu. Jadi saya kerja sendiri, pulang sekolah saya kerja sendiri, dan uangnya saya pakai untuk mengupgrade kompetensi saya atau bakat saya. Nah, buat teman-teman yang baru saja ngomong sama orang tua pengen mengembangkan bakat A atau potensi A terus dilarang, jangan langsung patah semangat dan akhirnya tidak mau mengembangkan lagi. Kita sebagai remaja perlu cari tahu kira-kira alasan orang tua ini apa. Kalau memang bakat kita ini atau yang hobi kita ini nggak terlalu berbahaya, ya kita bisa mengembangkan dengan cara kita menabung, cari penghasilan sendiri dengan cara yang kreatif dan benar, tidak mencuri ataupun berbohong dan lain sebagainya. So, buat teman-teman atau buat adik-adik yang ingin mengembangkan bakatnya tapi terbatas atau dilarang oleh orang tua, maka benang merahnya adalah membangun komunikasi dengan orang tua dan mulai menyisihkan atau menabung untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam mengembangkan bakat. Jadi seperti itu. Dan kebanyakan yang memang waktu remaja dia sudah berjuang untuk memenuhi kehidupannya sendiri, kebutuhannya sendiri, dia bisa mencapai apa yang dia inginkan atau harapan yang akan dia capai atau cita-cita yang dia cita-citakan kalau dia punya tekad yang kuat dan artinya berkolaborasi dengan orang lain gitu. Tapi banyak juga remaja yang akhirnya dia menyesal karena dulu bakatnya nggak dikembangkan, alasannya karena orang tua nggak dukung. Padahal kalau dia itu kerja keras sedikit untuk mencari penghasilan sendiri dan dia bisa mengatur keuangan dengan baik, ya dia bisa mengejar mimpinya itu. So, buat kita kalau ada orang tua yang larang, ya jangan marah, tapi dikomunikasikan dan diambil titik temunya. Nah, kita kan sebagai remaja nih, pasti kita punya banyak ide dan tubuh kita masih sehat, segar, masih kuat. Jangan hanya baring-baring di rumah yang tidak produktif. Ya boleh baring-baring tapi produktif. Tapi jangan hanya baring-baring dan tidak produktif. Bisa teman-teman konten ya, bikin konten di media sosial atau gabung agensi yang bisa mendapatkan penghasilan, atau jualan online atau jadi afiliator dari toko online dan lain sebagainya. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman atau buat kamu sendiri atau buat orang lain, silakan di-subscribe dan di-share ke temanmu yang senasib dengan kita. Jadi supaya mereka juga termotivasi ya. Jadi jangan patah semangat. Oke. Bye-bye.